Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Show Me Your Way. Show me your way, tunjukkan kami jalanmu. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami yang namanya waktu mau pergi ke satu tempat, Bapak Ibu Saudara nggak tahu di mana tempat itu berada. Misalnya kita mau pergi ke restoran A, cuman karena mungkin nggak terlalu familiar kita nggak tahu, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang ada kecanggihan teknologi, yaitu GPS. Kalau zaman dulu mungkin banyak orang menggunakan kompas untuk menunjukkan arahnya. Kalau dia salah jalan atau dia tersasar gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, GPS ini akan menunjukkan kita arah yang benar. Jadi waktu pas kita berjalan, dia akan kasih tahu kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan harus lurus. Bahkan terkadang si GPS ini suka membawa kita berputar jalannya. Tapi terkadang dalam berputar ini walaupun terkesan sepertinya lama, sepertinya terlalu berbelok-belok, tapi biasanya jalanan tersebut lebih baik. Karena si GPS biasanya tahu apa yang terjadi di depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan mengikuti kalau kita nggak tahu jalan dan kita mengikuti si GPS ini, maka kita akan sampai ke tujuan yang tepat sesuai dengan arahan si GPS tersebut. Ini di luar dengan koneksi ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau koneksinya baik, pasti si GPS akan bawa kita ke tempat yang tepat sesuai dengan apa yang kita mau, kita pergi kemana. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak dari kita yang terkadang suka bingung apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mungkin terkadang kita berjalan, waktu kita mau melakukan sesuatu hal, kita nggak tahu arahannya, kita nggak tahu apa yang harus kita tuju. Nah, berapa banyak kita menggunakan GPS dalam kehidupan kita? Ada beberapa GPS yang mungkin terkadang kita pakai dalam hidup kita. Yang pertama, mungkin GPS diri kita sendiri. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu kita menggunakan pemikiran kita, pengalaman kita secara pribadi, kita merasa bahwa kita sudah pintar dalam hal tersebut, kita sudah mampu dalam hal tersebut, maka kita menggunakan pengalaman kita sebagai basic, sebagai dasar untuk mencapai satu rencana, satu rancangan, satu jalan yang akan kita tempuh. Ada satu sasaran yang akan kita tuju. Atau kita menggunakan GPS-nya orang lain. GPS orang lain itu adalah pengalaman dari orang lain. Mungkin orang yang senior daripada kita, atau kita lihat orang-orang yang populer yang ada di media-media sosial. Dari pengalaman-pengalaman mereka kita bisa ambil, terus kita menggunakan cara mereka untuk kita mencapai tujuan yang sudah kita rancangkan dan pengen kita tuju. Dan menurut saya itu bukan satu hal yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi berapa banyak yang 100% bisa benar? Karena namanya sesama manusia, terkadang pengalaman orang lain dengan pengalaman kita suka gak cocok. Tapi kalau mungkin kita datang kepada orang-orang yang lebih bijak, mungkin orang-orang yang kita tahu pandangannya itu luas, pandangannya itu lebih baik, tahu tentang kebenaran, terutama kalau kita bicara soal rohani, mungkin kita bicara kepada orang-orang yang lebih senior secara pengalaman kerohaniannya, kepada Bapak Gembala, kepada pemimpin-pemimpin kita, mungkin saja kita bisa dibantu untuk mengarah kepada sesuatu yang benar. Kepada sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang baik belum tentu benar 100%. Atau yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya mau belajar untuk menggunakan GPS-nya Tuhan. Kalau saya mau pakai GPS-nya Tuhan. Kenapa? Karena sudah pasti
Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Tuhan akan menunjukkan apa langkah-langkah yang harus saya lakukan kepada satu tujuan yang benar. Karena sudah pasti kalau pakai GPS ya Tuhan gak mungkin salah. Walaupun terkadang mungkin kita dibawa agak berputar Bapak Ibu Saudara. Tetapi perjalanan berputar yang dilakukan, yang diberikan Tuhan, yang didirect sama Tuhan, itu bukan untuk sesuatu hal yang jelek. Tapi pasti untuk sesuatu hal yang baik. Untuk memproses hidup kita dalam perjalanan tersebut supaya kita bisa mencapai satu tujuan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saya mau bagi satu ayat Bapak Ibu Saudara yang ada dalam Keluaran 33 ayat 15. Bunyinya demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya ulang sekali lagi karena ayat ini cukup menarik buat saya. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau itu Tuhan, engkau sendiri, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah bisa melihat di perikop dalam pasal 33 ini, judul perikopnya itu adalah Musa meminta bimbingan Tuhan di padang gurun, di gurun ya. Bapak Ibu Saudara, itu bicara soal perjalanan bangsa Israel pada saat mereka ada di dalam gurun, di mana Tuhan mau membawa mereka kepada satu tanah perjanjian sesuai yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dan waktu terjadinya proses demi proses Bapak Ibu Saudara, Musa sampai tercetus pembicaraan omongan dari dalam hatinya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Berarti di sini Musa bilang, pokoknya kalau bukan atas suruhan directionnya Tuhan, kita gak bakalan kemana-mana lah. Nah, kalau Musa aja sebagai seorang yang luar biasa di zamannya itu, dan kita tahu dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, bilang sama Tuhan, dia minta supaya Tuhan pimpin setiap langkahnya dia. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya, kita meminta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan gak ada dalam rencana saya, maka saya gak akan mau jalan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berani bilang gitu? Atau lebih banyak Bapak Ibu Saudara yang bilang, sudahlah, orang sudah saya bawa dalam doa, tapi kita gak sungguh-sungguh minta Tuhan in charge di dalam sana. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Kita berjalan dengan pemikiran kita sudah rancangkan segala sesuatunya yang kita mau rencanakan, terus kita bawa sama Tuhan, sama dengan kita bawa dulu ke Tuhan kertas putihnya, kita minta Tuhan, saya gak tahu nih harus bagaimana, Tuhan yang tolong dong tunjukkan jalannya. Baru kita berjalan dengan directionnya, dengan panduannya Tuhan. Saya suka bilang sama anak-anak di youth, jangan isi dulu kertas putihnya baru kamu bawa sama Tuhan. Kalau kita isi dulu kertas putihnya baru dibawa sama Tuhan, itu sama aja kita cuma minta Tuhan tanda tangan. Ya, tapi kalau kita bawa kertas putih yang kosong itu kita kasih sama Tuhan. Tuhan ini loh, saya nggak tahu nih, saya pengen punya satu rencana dalam hidup saya, tapi saya nggak tahu saya harus ngapain dulu. Tolong dong Tuhan, Tuhan yang berencana, Tuhan yang tolong isi. Saya yang akan ikutin kertas putih yang sudah Tuhan tulis. Tapi berapa banyak seringkali Bapak Ibu Saudara, termasuk saya Bapak Ibu, kita seringkali salah loh. Ngikutin jalannya kita, maunya kita, baru kita minta Tuhan tuh tanda tangan. Tuhan ini nih, saya maunya kayak begini Tuhan. Tinggal ACC ya Tuhan. Tapi begitu nanti salah, begitu gagal, kita salahin Tuhan. Padahal itu salah kita. Kenapa kita dari awal tidak menyertakan Tuhan di dalamnya? Saya pernah gak begitu? Pernah Bapak Ibu Saudara. Dulu saya dan suami, kami pernah mengalami kegagalan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, yang mungkin saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di situ kami belajar bagaimana enaknya kalau Tuhan ikut campur tangan sama kalau kita sendiri yang jalan. Banyak bedanya Bapak Ibu Saudara. Bisa berhasil gak? Bisa kok, dua-duanya berhasil. Tapi ini bedanya. Saat kita minta
bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kalau Tuhan tidak beserta dengan saya dan keluarga saya gak mau jalan. Jadi saya mau usaha saya, pekerjaan saya, kalau saya harus pindah kerja, kalau saya harus usaha ini atau usaha itu, saya mau itu atas keinginannya Tuhan. Kalau kita bilang gitu sama Tuhan, dan waktu Tuhan mulai bukakan segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara, wow, amazing Bapak Ibu Saudara. Dia itu Allah yang bertanggung jawab. Saat dia tunjukkan jalannya, saat dia kasih tahu ini loh nak, jalannya kamu itu harus seperti ini. Maka saat kesulitan demi kesulitan bisa saja terjadi di tengah-tengah jalan. Allah yang bertanggung jawab itu pasti akan memberi jalan keluar. Dan dia tidak mungkin membuat anaknya itu kesulitan Bapak Ibu Saudara. Prosesnya ada nggak? Ada. Karena Tuhan sangat senang dengan proses. Proses itu kan untuk membentuk karakter kita. Tetapi kita akan melihat bagaimana campur tangan penyertaan Tuhan dalam setiap kesulitan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita pakai GPS-nya kita sendiri atau kita pakai GPS-nya orang lain, kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jangan salahkan Tuhan saat kita melakukan hal itu, terus di tengah jalan berantakan. Kita gak bisa salahin Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah terlibat dari awal, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara mungkin kadang bingung, terus gimana ya caranya dengar suara Tuhan supaya kita bisa tahu dong itu Tuhan yang ngomong apa bukan. Tuhan kan gak mungkin Bapak Ibu Saudara bicara sama kita seperti kayak zaman nabi-nabi dulu ya. Dia langsung ngomong, hai hambaku, ya kan, kamu harus berbuat ini dan berbuat itu. Enggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa Bapak Gembala selalu bilang dalam setiap renungan yang kita dengar setiap hari sekarang ini pun banyak teman-teman rekan-rekan saya juga selalu mengatakan, ayo bangun hubungan intim sama Tuhan, bacalah firman Tuhan setiap hari, dengarkanlah lagu-lagu rohani, berdoalah sama Tuhan. Jangan datang sama Tuhan kalau ada butuhnya aja, tapi ngobrol dong sama Tuhan. Kalau kita sering ngobrol sama Tuhan, kalau kita sering membaca firman Tuhan setiap hari, kalau kita dengar kebenaran firman Tuhan setiap hari, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pasti akan tahu mana jalan yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak mau. Apa mungkin bisa seperti itu? Bisa. Karena saya ngalamin Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami, suami saya mengalami, kami sekeluarga melihat bagaimana campur tangan Tuhan saat kami melibatkan Tuhan dari awal. Saat kita tidak berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Bisa salah, bisa. Tetapi kita gak akan mungkin sampai terjelembab. Kita gak akan mungkin sampai ada di bawah. Karena Tuhan bilang, maka tangannya dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Itu hanya akan terjadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Apa saja? Apa saja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pengen pindah kerja, bawa dulu dalam doa. Tuhan, saya mau pindah kerja. Tuhan maunya saya ada di mana? Termasuk nih Bapak Ibu Saudara, waktu kami mau punya anak, itu kami juga berdoa sama Tuhan. Kami bawa Tuhan di dalam doa kami. Kami minta Tuhan yang terlibat buat anak kami. Waktu sebelum saya hamil, saya sempat mengalami ada satu kesakit, saya ngalamin kista Bapak Ibu Saudara. Saat itu kami pun berdoa, kami minta Tuhan tolong dong pertemukan kami dengan dokter yang tepat. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu Saudara. Dan terbukti kok kami melihat bagaimana Tuhan bawa kami untuk ketemu dengan dokter yang tepat. Dan bawa damai sejahtera dalam hati saya. Saat saya ketemu beliau, Tuhan kasih damai sejahtera di hati saya dan suami saya. Jadi Tuhan itu tuh mau kepo sama hidup kita. Asal kita yang minta, Tuhan mau dong Tuhan ikut campur tangan. Buat adik-adik yang lagi sekolah, ya kan? Minta juga sama Tuhan. Mau bingung nih mau sekolah di mana nanti kalau pindah udah mulai lulusan. Carinya jangan sama kekuatan kita sendiri. Jangan karena, oh teman saya ada di A, terus saya akhirnya ke A. Jangan, adik-adik juga bisa belajar. Minta Tuhan,
Saya mau sekolah, sekolah mana ya yang Tuhan mau kasih saya buat saya ada di sana supaya saya bisa jadi berkat. Tuhan, saya mau bekerja Tuhan. Tuhan di mana ya kantornya yang harus saya, tempat kerjanya yang mana, beri saya damai sejahtera. Karena Tuhan merancangkan selalu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi kenapa terkadang bisa kita mengalami hal-hal yang gak enak? Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Maka ayat ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika engkau ya Tuhan sendiri tidak bimbing saya, jangan suruh saya jalan. Saya gak akan jalan kalau Tuhan gak bimbing saya. Saya gak mau berjalan dengan GPS-nya saya. Saya butuh direction-nya Tuhan, saya butuh GPS-nya Tuhan karena saya tahu saya gak bisa jalan sendiri. Apalagi kondisi kayak sekarang Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menjadi direction Bapak Ibu Saudara? Dengan kekuatan siapa Bapak Ibu Saudara berjalan? Kalau Bapak Ibu Saudara mulai berjalan dengan kekuatan sendiri, hari ini firman Tuhan katakan, jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu, datang kepada Tuhan dan bertobat Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan, Tuhan tolong campur tangan dalam apapun yang saya lakukan. Dalam setiap kehidupan saya, dalam setiap jalan hidup saya. Biar Tuhan yang terlibat. Kita mau punya rumah Bapak Ibu Saudara, minta juga Tuhan libatkan. Libatkanlah Tuhan. Tuhan, saya mau punya rumah. Di mana ya Tuhan rumah yang terbaik yang Tuhan mau kasih saya? Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita hebat, kita punya pengalaman, kita punya uang banyak, terus kita gak libatkan Tuhan. Yang nyesal bukannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mah gak ada rugi-ruginya. Tapi yang bakal rugi itu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pernah alami, karena itu saya gak mau kayak begitu. Saya mau selalu libatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan saya. Termasuk urusan anak, urusan usaha, urusan apapun Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari. Kita mau pakai direction-nya Tuhan, kita mau pakai GPS-nya Tuhan. Dan kita mau bilang, Tuhan show me your way, tunjukkan kepada saya jalanmu. Saya tertarik dengan satu buah pujian Bapak Ibu Saudara yang mengingatkan saya untuk saya bawakan renungan pada pagi hari ini. Lagunya tuh seperti ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara, biarlah pujian yang barusan kita dengar boleh sama-sama memberikan kita kekuatan dan reminder. Ingat bahwa Tuhan, kalau bukan Tuhan yang suruh saya jalan, saya gak mau jalan. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku. Yuk Tuhan please jalan sama aku. Tunjukin aku jalanmu Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan please show me your way. Tunjukin aku jalanmu Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, hamba mau bawa setiap kami yang mendengar dan melihat renungan pada pagi hari ini ya Tuhan.
Bapa, dimanapun kami berada, Tuhan biarlah jamah hati setiap kami. Untuk hari ini kami mau komitmen sama Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, mulai hari ini kami mau berjalan sama Tuhan. Mulai hari ini kalau Tuhan gak suruh kami jalan, kami gak mau jalan. Tuhan, tolonglah, berjalanlah bersama kami Tuhan. Pimpin langkah kami. Berjalan beserta dengan kami dalam setiap aspek hidup kami. Jadi GPS-nya kami Tuhan. Kami butuh direction-Mu Tuhan. Bapa, berkati setiap orang-orang yang melihat dan mendengar renungan pada pagi hari ini. Supaya setiap kami mau bawa hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kami pasti akan melihat bagaimana campur tangan Allah yang dahsyat itu dalam setiap hidup kami. Karena kami mulai hari ini menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Bapa, berkati setiap mereka, berkati setiap kami di hari-hari yang kami tahu gak gampang Tuhan di masa-masa seperti sekarang. Tapi kami percaya kalau kami andalkan Tuhan, kalau kami minta direction-nya Tuhan dalam hidup kami, maka kami tidak akan pernah berjalan sendiri. Kami akan melihat hari-hari baik di depan sana. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap kami yang melihat dan mendengar renungan pagi hari ini mengalami Tuhan. Mengalami perjalanan dengan Tuhan, sehingga akan banyak kesaksian dari hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai bicara, biarlah Allah Roh Kudus yang terus bicara dalam hati setiap orang-orang, setiap jemaat-Mu Tuhan, khususnya keluarga besar SWOT Generation, dimanapun berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.